Saya akan menjawab tentang pencobaan. Tadi renungan doa kita kan, renungan pendahuluan kita kan kita bicara tentang pencobaan. Ya, pelajaran Yesus memisahkan diri dari pengaruh lingkungan, kita sudah bahas waktu dahulu, ya. Kita dulu pernah bahas, yaitu tentang Yesus yang setelah dia usia 12 tahun, dia sudah datang ke bait suci, dia sudah ketemu sama, dia udah diskusi dengan rabi-rabi, ya, dia benar-benar berbeda, dia menjadi pribadi yang berbeda, ya. Nih, pelajaran dari sikap Yesus dalam jawaban pertanyaan yang ada tertulis memperlihatkan mulainya ia memisahkan diri dengan lingkungan, ya. Kemarin kita juga sama-sama udah bahas tentang Yesus itu berbeda jauh setelah dia sudah bertemu dengan rabi-rabi. Oke, terima kasih Stella. Yudas bersama-sama dengan murid-muridnya tidak terlihat dia sekap, ya, baru dia ketahuannya di ujung. Benar sekali Stella, ya. Jadi kita pun sekarang pun juga harus hati-hati karena di antara kita bisa jadi ada orang yang sama seperti itu, ya. Jadi benar-benar kita benar-benar kenalilah siapa yang ada di samping kita. Oke? Ada di dalam tulisan yang lainnya, mungkin kalau cerita lambang Yudas, pribadinya Yudas, memang ketahuannya di ujung, ya. Tapi cerita-cerita yang lainnya itu kita bisa pahami, dia di tengah-tengah juga ada yang dijadikan satu contoh, ya. Orang-orang yang nambah-nambah dan kurang-kurang itu dari buah-buahnya kita kenal. Jadi memang dalam menyampaikan sebuah petunjuk, Tuhan itu berbicara bukan hanya dalam satu lambang, tapi dalam banyak lambang-lambang. Salah satu lambang yang diceritakan oleh Nyonya White adalah dari cerita Yudas. Tapi jangan kita terlalu terpaku dengan lambangnya Yudas saja. Ya, kita harus lihat daripada petunjuk-petunjuk tulisan Nyonya White yang disampaikan yang lain kepada kita. Kalau kita terpaku hanya cerita Yudas, maka kita mengira bahwa peristiwa nanti akan terjadi sebagaimana pengalamannya seorang Yudas. Padahal tidak. Padahal ada cerita-cerita yang lain lagi yang mereka punya tipu di mulut lah dan segala macam itu. Petunjuk-petunjuk itu kita harus benar-benar kita gunakan. Ya, kata-kata Nyonya White dalam belajar kebenaran kita harus banding-membandingkan. Kita tidak boleh menjunjung tinggi hanya sebuah tulisan. Kira-kira mungkin begitu ya. Memang belajar Alkitab ini unik, bukan sesuatu yang kita boleh pegang hanya satu tulisan dijunjung tinggi. Ya, tapi kita harus bandingkan dengan banyak tulisan-tulisan yang lain. Kita menemukan pemahaman kita cocok, maka kita yakinlah bahwa roh yang memimpin kita adalah roh kebenaran. Itu rumusnya adalah seperti itu. Adalah mungkin yang berikutnya adalah nanti kita pelajari tentang Yesus ini, kita sudah paham ya kemarin bahwa Yesus benar-benar mengasingkan diri daripada lingkungannya. Kita baca kerap kali ia dituduh sebagai pengecut karena tidak mau bergabung dengan mereka sesuai perbuatan terlarang. Ya. Ingat cerita Yesus bahwa Yesus benar-benar mengasingkan diri daripada lingkungan. Oke, lanjut Bella. Yang nomor 4. Yang saya mau tunjukkan kepada saudara tentang pencobaan. Pencobaan di sini saya mau fokuskan kepada apa yang tadi kita di dalam renungan doa. Dalam renungan pendahuluan kita, ya, kita bicara tentang ada pencobaan-pencobaan kecil. Ya. Jadi diingatkan bahwa kita tuh pencobaan-pencobaan kecil itu katanya Nyawai tadi kan sebenarnya cuma 5 menit aja selesai. Ya. Nah, sekarang kita coba sama-sama bahas apakah iya sebenarnya pencobaan-pencobaan yang sebenarnya dikatakan Alkitab itu pencobaan kecil itu sebenarnya 5 menit juga selesai dibahas. Ya. Kenapa kok Nyonya White bisa katakan bahwa diselesaikan dalam 5 menit itu sebenarnya sudah cukup bisa menyelesaikan pencobaan-pencobaan itu? Kenapa dia bisa katakan demikian? Pencobaan yang seperti apa yang sebenarnya bisa 5 menit itu selesai? Dan pencobaan yang bagaimana yang membuat akhirnya kita sampai seperti tadi ada yang putus asa ya, akhirnya meninggalkan seperti Yudas. Ya, kenapa kok bisa sampai dia tidak cukup dengan 5 menit saja? Dia selesaikan dengan pencobaan itu. Pada dasarnya sebenarnya pencobaan itu dipandang Alkitab pencobaan yang kecil. Ya, tapi kenyataannya Yudas sampai bunuh diri.
Kenapa kok tidak bisa selesai hanya dengan 5 menit? Alangkah sedihnya kan. Kalau kita amati dari cerita dari kata-katanya Nyawa, harusnya sebenarnya Yudas nggak usah bunuh diri. Kalau dia benar-benar patuhi petunjuk Tuhan, dia nggak usah bunuh diri. Sebenarnya di kacamata Tuhan malah sebenarnya 5 menit aja selesai. Kira-kira memang cobaan yang seperti itukah yang 5 menit selesai? Nah, di dalam pelajaran ini kita akan memahami. Ya, oke, mari kita mulai. Demikianlah juga setiap orang Kristen yang benar dibuat mampu secara ilahi untuk menderita atau untuk bergembira. Oleh sebab itu, apapun juga yang menimpanya, apakah itu penderitaan atau kesusahan atau kebahagiaan dan kegembiraan, anak Allah yang penuh harap itu hanya akan menagih kepada Tuhan dan tidak kepada seorang pun yang lain untuk bagian. Ya, ingat, ini prinsipnya adalah seperti ini. Ya. Ini saya ambil dari buku Tanya Jawab ya, kalau nggak salah ya. Dela, coba lihat bawahnya, dia Tanya Jawab ya. Ya, Tanya Jawab. Pertanyaan nomor 3 ya. Kita coba baca pelan-pelan dari atas, Del, mungkin dikecilin aja tulisannya, Del. Supaya bisa kelihatan yang bawah-bawah. Ya. Ya. Nah, oke. Kecilin aja, nggak apa-apa. Baca. Ya, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya, ini kita bicara dari kacamata Alkitab. Pada dasarnya, umat Allah itu sebenarnya sudah diberikan satu kemampuan di dalam dirinya manusia itu secara naluri sebenarnya sudah diberikan kemampuan untuk menderita dan untuk bergembira. Jadi untuk menderita itu juga diberikan kekuatan, untuk terlalu bergembira juga ada remnya juga umat-umat Allah itu sebenarnya. Ya, jadi nggak terlalu kebablasan sebenarnya. Itu idealnya adalah seperti itu. Oleh sebab itu, apapun juga yang menimpa, apakah itu penderitaan atau kesusahan atau kebahagiaan, anak Allah yang penuh harap itu hanya akan menagih kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ada yang menagih kepada pihak yang lainnya. Kenapa kok dia menagih kepada pihak yang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Seandainya kita hanya meminta ideal-ideal yang seperti tadi yang dikatakan itu mampu bertahan, menderita atau bergembira, ya, Tuhan telah mengaruniai kemampuan untuk menderita kesusahan, kebahagiaan, dan kegembiraan, itu kalau dia benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, artinya itu kalau dia menghadapi sebuah cobaan-cobaan yang bukan datang dari ciptaannya dirinya sendiri. Ya, mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Maka ingatlah bahwa cobaan-cobaan yang kamu alami ialah cobaan-cobaan biasa. Ya, karena Allah adalah setia. Jadi dianggap cobaan-cobaan yang kita hadapi itu hanya cobaan yang kecil. Karena Allah setia dan tidak dibiarkannya engkau dicobai melampaui kemampuan. Ya. Tidak dibiarkan engkau dicobai melebihi kemampuanmu. Wah, ini janjinya Tuhan. Jadi kamu akan dapat kesusahan itu hanya sejauh kemampuannya kamu. Ya, melainkan dengan cobaan itu juga diberikan jalan keluar supaya engkau mampu memikulnya. Wah, ini janjinya indah sekali. Ya, bahwa kita tidak akan mendapatkan cobaan yang melebihi daripada kemampuan kita. Apakah iya benar cobaan-cobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kemampuan kita? Kalau kita lihat daripada cerita Yudas tadi, Yudas jelas-jelas melebihi kemampuannya atau tidak. Itu melebihi dari kemampuannya hingga dia tidak mampu nahan rasa malunya, rasa bersalahnya, hingga dia membunuh diri. Kalau dia sampai bunuh diri, artinya itu melebihi kemampuannya atau tidak. Nah, janji Allah berlaku juga kepada seseorang yang berlaku seperti Yudas atau tidak. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Tadi juga ada pertanyaan di atas, kalau katanya anak Allah yang penuh harap itu hanya akan menagih kepada Tuhan dan tidak kepada seorang pun yang lain. Memang ada orang yang menagih kepada orang yang lain. Yang cobaan-cobaan yang seperti apa yang dia menagih kepada orang lain. Dia tidak menagih kepada Tuhan. Ya. Kalau orang lain di sini siapa? Artinya pihak di luar Tuhan. Yaitu bisa jadi dia bergantung kepada dirinya sendiri. Ya, kalau di luar pihak Tuhan artinya bisa saja dia bergantung kepada kemampuannya.
dirinya sendiri. Inilah yang menjadi cobaan-cobaan itu akhirnya di luar kemampuannya dia. Jadi ingat janji 1 Korintus 10 ayat 13 ini, itu apabila kita jatuh di dalam cobaan-cobaan yang bukan dari ciptaannya kita sendiri. Ya, nanti kita akan baca lebih lanjut di bawah. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadi orang-orang yang bersungut seperti halnya orang yang meremehkan tanah permai, yang tidak percaya kepada firman itu. Jadi jangan bersungut-sungut. Ya, nah, jangan bersungut-sungut ini kepada siapa? Jenis dosa, jenis pencobaan yang bagaimana? Cobaan yang dibuat oleh diri sendiri, itu juga berlakukah kata-kata ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Tetapi jadilah seperti rasul yang setia. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Aku tahu bagaimana berkekurangan, bagaimana berkelimpahan, di mana saja dan dalam segala perkara aku diberi petunjuk, baik menjadi kenyang maupun menjadi lapar, baik untuk berkelimpahan maupun untuk menderita. Aku dapat berbuat segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku. Ini ideal sekali yang disampaikan oleh Victor Houteff di sini. Tapi apakah iya di dalam prakteknya hidup kita itu kita seideal ini? Ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ya, kita baca. Pencobaan itu apa sih sebenarnya? Nah, kita coba lihat. Pencobaan adalah bujukan untuk berdosa dan tidak datang dari Allah, melainkan dari setan dan dari kejahatan pikiran kita sendiri. Nah, ya. Jadi lihat, pencobaan itu, ya kita baca terus dulu ya. Allah tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ingat, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, pernah dulu dengan Victor membahas tentang cobaan dan ujian itu bedanya apa? Ya, cobaan dan ujian itu bedanya apa? Nah, mari kita coba sama-sama bahas di dalam kutipan ini. Ya, cobaan adalah bujukan untuk berdosa. Dan ini tidak datang dari Allah. Nah, cobaan itu tidak datang dari Allah. Jadi kalau gitu ujian itu datang dari Allah. Ya, bisa saja kita jawab begitu ya. Kita lanjut terus. Melainkan dari setan. Jadi cobaan itu datang dari setan dan dari kejahatan pikiran kita. Nah, kita coba lihat di sini, cobaan itu ternyata timbul dari dua hal. Ya, bisa datang dari setan, ya, bisa juga datang dari kejahatan pikiran-pikiran kita sendiri. Padahal pikiran kita sendiri juga datang dari setan. Tapi dalam tulisan Nyonya White ini dibagi dalam dua hal, yaitu yang datang dari setan, atau dengan kata lain bukan dari dalam diri kita sendiri, ya, dari setan yang di luar dari diri kita sendiri. Tapi kejahatan, dan yang kedua adalah kejahatan dari pikiran kita sendiri, atau dengan kata lain setan yang ada di dalam pikiran kita. Ya, karena nggak mungkin kejahatan pikiran kita itu datang dari sorga. Nggak pernah sorga mengilhami kejahatan ada di dalam pikiran kita. Artinya, ini ada dua setan. Ada setan yang di luar dari diri kita, ada setan yang ada di dalam diri kita. Ya, kita akan cari tahu setan yang bagaimana yang di luar dari kita. Ya. Setan yang bagaimana yang ada di dalam diri kita, pikiran kita. Jadi artinya, yang ada di dalam pikiran kita ini adalah setan yang, atau dengan kata lain pencobaan-pencobaan yang hasil ciptaan kita sendiri. Kita yang membawa diri sendiri ke dalam pencobaan itu, ya, bukan setan yang mendorong kita masuk ke dalam cobaan itu, tapi diri kita sendiri yang membawa. Misalkan kita udah tahu ini di depan ini ada comberan, kita sombong, udah kuat kok, nggak bakalan saya masuk ke comberan. Tetap aja dilewatin, masuklah ke dalam comberan. Artinya itu kita sudah membawa diri dalam pencobaan. Itu kebodohan kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu di depan ini ada comberan, kita jalan, kita sama sekali nggak berpikiran bahwa nanti akan melewati comberan. Itu artinya bukan pikiran kita yang membawa diri kita ke dalam comberan itu, tapi setanlah yang menciptakan comberan di depan kita. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Contohnya siapa? Contohnya Daniel. Contohnya siapa? Contohnya adalah, dan lain-lain. Banyak contoh-contoh yang tidak datang dari dirinya sendiri pencobaan itu. Ya, mari kita lanjut. Kita lihat di bawah, saya sudah susun contoh-contoh.
Dela, boleh digeser, Del. Ini saya sengaja pakai panjang ya, biar nanti saudara-saudara kalau punya waktu senggang boleh baca lagi posting apa pembelajaran ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, oke. Kita sudah susun di atas itu ternyata boleh dulu ke atas dulu deh. Jadi itu di catatan awalnya itu saya sampaikan begini. Kita sering menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tantangan dan berbagai penderitaan dan kesulitan. Kita sering putus asa. Ya, kita minta jaminan bahwa Tuhan berikan jaminan kepada saya 1 Korintus 10 ayat 13 itu terpenuhi di dalam diri kita. Tapi kenyataannya sering juga kita tidak terpuaskan. Ya, kita tetap di dalam penderitaan dan kita sampai nggak tahu jalan keluarnya kesulitan-kesulitan kita ini bagaimana. Ya, nah kita akhirnya banyak juga yang lari putus asa meninggalkan Tuhan. Ya, nah kenapa? Karena ternyata janji 1 Korintus 10 ayat 13 itu tidak tergenapi di dalam diri kita. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kira-kira memangkah Tuhan itu membohongi kita? Ya, bahwa janji dikatakan kesusahan itu tidak akan melampaui kemampuan kita, itu janji kosong atau bohong atau bagaimana? Ya, kenyataannya kok kita tidak mendapatkan itu. Gitu. Keluhan-keluhan kita kok tidak terjawab sama Tuhan. Kita menagih 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Ya, katanya kesusahan kita tidak akan melampaui kemampuan kita, tapi kenyataannya kita kok nggak keluar-keluar dari masalah yang kita hadapi. Ya, ini yang harus kita cari tahu jawabannya. Sebenarnya kesusahan kita itu adalah bagian dari ramalan, bagian dari janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 atau bukan. Ya, kalau itu bukan, maka kita harus ikhlas untuk membiarkan bahwa kita itu harus jatuh di dalam akibat-akibat dari pelanggaran ciptaan kita sendiri. Jangan kita biarkan kita terus hanyut di dalam penderitaan dan pada akhirnya kita membuang agama seperti Yudas. Ya, pada akhirnya benar-benar dia menghukum dirinya sendiri. Padahal Tuhan masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Yudas sebenarnya. Ya, oke lanjut. Nah, dari cerita ini timbullah 2 jawaban. Ya. Bella boleh geser Del. Jadi dari sini timbullah 2 jawaban. Ya. Kita mempunyai contoh-contoh untuk mencari tahu jawabannya. Ya. Kenapa sih kita punya kesusahan tidak dijawab sama Tuhan? Apakah kesusahan-kesusahan kita termasuk dalam 1 Tesalonika 10 ayat 13? Ya, kita mempunyai 2 contoh. Ya. Boleh kita lihat di sini. Ya. Contoh yang pertama adalah kita coba klasifikasikan, yaitu contoh dari perjalanan umat-umat Allah. Yang pertama adalah pengalamannya Ayub. Ayub kan dapat cobaan. Kita tahu ya, Ayub dapat cobaan. Kita tahu Yusuf juga dapat cobaan. Daniel juga dapat cobaan. Ya. Nah, selain daripada Ayub, Yusuf, dan Daniel, kita juga menemukan ada juga yang mendapatkan cobaan, yaitu Adam dan Hawa. Diawali dari Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa, Samson, Lot, dan Yudas. Ya, jadi di luar ada di selain Ayub, Yusuf, Daniel, ada juga Adam dan Hawa, Samson, dan Lot, dan Yudas. Coba kita lihat perbedaannya apa sih mereka-mereka ini. Ya, kita coba lihat Ayub, Yusuf, dan Daniel. Ini tidaklah dia sendiri yang membawa ke dalam pencobaan. Dia tidak membawa dirinya ke dalam kesulitan atau cobaan. Ayub sedang tenang-tenang duduk diam-diam. Itu setan coba datang kepada Tuhan, minta izin untuk mau menguji, ya, menguji kesetiaan Ayub. Ya. Yusuf, ini bukan Tuhan yang nguji, bukan Tuhan yang mencobai, ya, tapi Tuhan mengizinkan. Jadi intinya Tuhan tidak pernah mencobai orang. Ya, jadi kata-kata tadi di atas itu benar. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan mengizinkan. Ya. Jadi Ayub ini dapat cobaan itu atas izin daripada Tuhan. Ingat, izin itu bukan kerjasama. Ya. Jangan pernah katakan itu kerjasama. Kalau kerjasama artinya inisiatifnya juga datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berinisiatif untuk menguji Ayub. Itu inisiatifnya datang daripada setan. Jadi ingat, hati-hati, kita jangan pernah menuduh Tuhan sebagai pencoba. Tuhan tidak pernah mencobai orang. Ya.
Jadi Tuhan tidak pernah mencobai, itu Tuhan hanya mengizinkan. Inisiatif tetap datangnya dari setan. Ayub dapat kesusahan itu atas inisiatif dari setan. Yusuf juga itu karena Tuhan mengizinkan. Walaupun itu Tuhan punya rencana, tapi Tuhan mengizinkan untuk Yusuf digoda sama istrinya Potifar, ya. Terus Daniel itu pun juga dicobai. Ya, Tuhan mengizinkan untuk dia dicobai, dilempar ke dalam dapur api, dilempar ke dalam lubang singa. Ya. Ini semua 3 contoh ini yang saya ambil, banyak lagi contoh yang lain. Ya, termasuk Abraham dan sebagainya, Ishak lah segala macam, Yusuf, Yakub lah, itu adalah contoh-contoh orang yang tidak membawa dirinya ke dalam pencobaan. Ya, nah contoh yang lain adalah kita lihat dalam kelompok yang beda lagi, kita kelompokkan secara khusus, yaitu Adam dan Hawa, Samson, Lot, dan Yudas. Ya, kita lihat di sini Samson, Lot, dan Yudas. Ya, kita lihat, adakah Tuhan yang mengizinkan Samson dicobai? Bukankah Samson sendiri yang salah? Dia malah membuka hubungan dengan Delila. Nanti dulu. Ya. Jadi kita lihat perbedaan antara Samson dengan Ayub, dengan Yusuf dan Daniel. Lot juga demikian. Jadi Lot ini sendiri yang memilih tanah dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Bukan Abraham yang nyuruh dia untuk tinggal di kota Sodom dan Gomora. Lot sendiri yang memilih. Atau dengan kata lain, artinya Samson dan Lot, dia membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Yudas pun demikian. Siapa yang nyuruh Yudas untuk menjual Yesus? Yudas sendiri, inisiatif dirinya sendiri untuk menjual Yesus. Ya, dan akhirnya upahnya dia harus tanggung sendiri. Ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat kata-kata Timotius, 1 Korintus 10 ayat 13 itu terpenuhi di siapa? Terpenuhi di Ayub, Yusuf, Daniel, ataukah juga terpenuhi di dalam Samson, Lot, dan Yudas? Ya, kata-kata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kan janji Tuhan adalah kesusahan itu, pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Jelas, kita lihat di dalam Ayub, kemampuannya dia walaupun sedemikian luar biasanya kesusahan yang didapatkan oleh Ayub, tapi Tuhan sudah mengukur bahwa Ayub itu akan tetap mampu menahan sebagai berbagai cobaan. Yusuf, Tuhan sudah mengukur juga Yusuf ini akan mampu melewati kesusahan itu. Mungkin orang lain tidak mampu, tapi untuk Yusuf Tuhan lihat mengukur dia mampu. Mungkin kalau Tuhan mengukur Yusuf itu tidak semampu itu, mungkin kesusahan tidak akan seberat itu dibiarkan Tuhan menghigapi pengalamannya Yusuf. Daniel pun juga demikian. Tuhan mengenal pribadinya Daniel. Daniel mempunyai kemampuan yang luar biasa sehingga Tuhan membiarkan cobaan itu sedemikian berat kepada Daniel. Tapi Tuhan sudah mengukur kemampuan Daniel. Tapi bagaimana dengan Samson, Lot, dan Yudas? Ya, adakah 1 Korintus 10 ayat 13 ini berlaku kepada Samson, Lot, dan Yudas, dan Adam dan Hawa? Ya, janjinya Tuhan adalah tidak akan melampaui kemampuanmu. Kenyataannya kita tahu Samson akhirnya pada ujung akhirnya ceritanya dia mati. Ya, Lot, ujung ceritanya bagaimana? Dia nanti tinggal sendirian di goa. Ya. Tidak ada seseorang yang menemani dia. Semua istrinya, anaknya semua kembali lagi. Istrinya sudah jelas-jelas hilang, jadi tiang garam. Anak-anaknya kembali lagi tinggal di kota Sor. Kota Sor ya. Nanti kita baca di bagian bawah. Ya. Yudas pada akhirnya juga membunuh dirinya sendiri. Artinya kata-kata 1 Korintus 10 ayat 13 ini tidak berlaku kepada orang-orang yang membawa dirinya sendiri ke dalam cobaan. Ya, ini pelajaran ini saya buat, memang saya pandang ini istimewa. Supaya kita jangan ngeluh-ngeluh, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kok saya tidak dilindungi, saya tidak dibantu, saya kok tidak diberikan keringanan hidup saya. Kita ingat-ingat dulu, mundur ke belakang. Cobaan-cobaan yang kita buat, yang kita dapatkan itu cobaan ciptaan kita sendiri, ataukah cobaan yang datang
atas izin Tuhan. Kalau itu atas izin Tuhan, maka kita boleh tagih kepada Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Tapi kalau itu adalah hasil ciptaan cobaan-cobaan diri kita sendiri, marilah kita berjuang sebagaimana Samson dan Lot. Ya. Jadi walaupun kita jatuh, kita telah menanggung akibat-akibat daripada pelanggaran kita di masa lalu, kita harus menjadi orang yang besar hati sebagaimana Samson dan Lot. Jangan kita terus hanyut di dalam penderitaan dan pada akhirnya kita meninggalkan. Karena kita menagih-nagih kepada Tuhan, kok Tuhan nggak hadir. Dan kita akhirnya menjadi seorang Yudas. Ya, oke. Kita terus kita lihat di dalam tulisan-tulisan Nyonya White-nya seperti apa. Ya, ini adalah pengantar yang saya sampaikan. Mungkin agak kepanjangan ya. Tapi saudara, menarik sekali pelajaran ini. Mari kita baca satu persatu dari pengalamannya mereka itu. Oke? Dela geser ke bawah. Ya, ini semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita. Kita harus kenali dulu cobaan yang kita hadapi ini cobaan yang datang dari izin Tuhan atau cobaan yang akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Ya, oke, kita lihat cerita pertama kita coba dapatkan dari pengalaman manusia pertama Adam dan Hawa. Ya, kita coba lihat, Dela geser. Malaikat-malaikat telah mengamarkan. Nah, ya, lihat, ini malaikat sudah mengingatkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya. Sementara sedang asik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Ya, kita nggak usah baca semuanya, kita baca yang hitam-hitam aja. Jadi lihat, sebenarnya Hawa ini sudah melepaskan diri daripada perlindungan. Seandainya Hawa itu tetap patuh dengan peraturan, ya, Hawa itu tidak akan terjerumus dalam godaan. Ya, artinya Hawa yang membiarkan dirinya jatuh di dalam pencobaan, bukan Tuhan yang mengizinkan. Ya, ini. Ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Waduh. Ternyata manusia pertama ini udah punya keangkuhan di dalam dirinya, ya. Dia merasa dirinya punya kekuatan untuk menolak yang jahat. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat, segera ia mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekagumannya. Ini awal ceritanya. Jadi awal ceritanya kesombongan. Jadi bahaya, hati-hati yang namanya orang sombong. Ada yang sombong nggak di sini? Ingat, sombong itu harus kita rendahkan. Dan itu tugas kita. Bukan tugas Tuhan. Kita jangan mohon kepada Tuhan untuk merendahkan kita untuk menjadi rendah hati. Itu tugas kita. Gantinya lari dari tempat itu, ia tetap berdiri di sana sambil mengagumi seekor ular yang dapat berkata-kata. Jadi artinya, Hawa ini sudah terlanjur membawa diri ke dalam pencobaan. Meninggalkan tadi nasihat-nasihat daripada malaikat-malaikat. Harusnya, dia sudah gitu udah ketemulah dia sama ular. Harusnya dia masih punya kesempatan untuk meninggalkan cobaan ciptaannya dia sendiri. Tapi si Hawa ini punya kesombongan, merasa diri mampu untuk melawan. Merasa diri punya kekuatan untuk melawan godaan. Itu sombongnya itu yang menjadi penghancur bagi dirinya si Hawa. Itu jalan ceritanya, ya. Oke. Kita baca langsung, nggak usah kita baca lebih panjang ya. Ini penjelasannya, bolehkah kami makan buah yang ada dalam taman ini, akan tetapi buah yang di tengah taman ini adalah firman Allah. Jangan engkau makan. Ya. Terus tak dapat tiada pada ketika itu celiklah matamu. Ini adalah rayuannya setan ya. Kita nggak usah baca, nanti saudara bisa baca sendiri. Begitulah cara setan bekerja semenjak zaman Adam sampai saat ini, dan melalui cara ini ia telah beroleh hasil yang gemilang. Yaitu apa? Kalau saudara baca itu, setan merayu dengan apa? Dengan memutarbalikkan sesuatu pengertian kebenaran. Jadi waktu ditanya sama si setan, apa yang diomongkan oleh Tuhan tentang buah ini? Oh, kalau saya makan buah ini nanti akan mati. Terus apa yang jawabannya setan? Setan bilang, oh tidak.
Tuhan itu sengaja melarang kamu supaya Tuhan tidak mempunyai saingan. Karena kalau kamu makan buah itu, kamu nanti akan sama seperti Allah. Wah, si si Hawa ini yang katanya tadi sombong bilang punya kekuatan, ternyata kena bujuk rayunya setan. Hanyut dia di dalam bujuk rayu setan itu dan dia makanlah buah itu. Lalu kesombongannya dia tadi mana? Ya, jadi hati-hati orang-orang yang punya kesombongan. Ya, oke lanjut Bella. Terus Del, kita baca yang dihitam-hitamkan aja biar waktunya cukup. Cerita yang kedua ya, itu ceritanya ya, saya potong singkat-singkat. Jadi artinya Adam dan Hawa ini jatuh karena pelanggarannya dirinya sendiri. Dan kita tahu Adam dan Hawa apa yang hasilnya, upahnya, apakah sama sebagaimana Ayub? Ayub upah akhirnya karena dia penurutan atas cobaan dan dijanjikan Tuhan bahwa tidak akan melebihi kemampuannya. Ayub mendapatkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada saat dia sebelum dia mendapatkan cobaan. Ya, si Daniel juga demikian. Ya, demikian Daniel sampai melewati sampai masuk ke kerajaan yang baru dan Daniel dia tidak, kita baca cerita ujungnya kematiannya dia bagaimana tidak. Tapi yang jelas dia tidak mati karena cobaan. Ya, bukan dia mati karena cobaan. Tidak, dia menang. Terus apalagi tadi Daniel, Yusuf juga mati bukan karena cobaan, ya, dia karena dia menang. Nah, sedangkan Adam dan Hawa, ya, dia mati dalam penderitaan, ya, karena apa? Dia harus menanggung dosa dan akibatnya dia juga membuat kita semua menderita seperti itu. Yaitu harus dengan keringat kita harus mencari nafkah. Itu akibat tindakannya si Hawa tadi itu. Seandainya mereka tidak membawa cobaan, diri ke dalam cobaan, mereka dia tetap tinggal di Taman Eden. Ya, kita lihat akibat daripada membawa diri dalam pencobaan, Adam dan Hawa harus menderita. Dia harus menanggung dosanya sendiri. Ya. Jadi itulah kerugiannya karena membawa diri dalam pencobaan. Jadi tidak ada janji kata Tuhan kepada dia itu berlaku. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku kepada Adam dan Hawa. Contoh yang berikutnya kita lihat di dalam pengalaman Samson. Ya, kita lihat lagi di sini, ya. Kita baca ya, saya ringkas saja ya. Samson ini adalah anak perjanjian. Jadi ceritanya sama. Samson ini sama seperti Hana, ya, sama seperti Elizabeth, ya, sama seperti apa lagi ya? Yang susah-susah punya anak itu loh. Ya, mereka yang punya susah-susah punya anak ini semua dijanji sama bahwa dia nanti akan mendapatkan anak yang istimewa. Jadi sebagaimana bangsa Israel di masa lalu, orang Israel itu sudah membiasakan dari sejak anak itu masih di dalam kandungan, itu ibunya sudah disuruh mengatur pikirannya, jangan sampai pikirannya terkontaminasi memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, jadi orang tuanya tuh sudah diatur makanannya, pikirannya disuruh atur supaya anaknya itu nanti lahir menjadi anak yang dengar-dengaran. Jadi sebenarnya bapaknya Simpson dan ibunya ini sudah mengatur supaya Simpson itu jadi anak yang dengar-dengaran. Tapi di dalam perjalanannya, mari kita baca. Kalau saja Simpson telah menurut perintah-perintah ilahi sama setianya seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya, maka ia akan mempunyai masa depan yang lebih agung dan lebih berbahagia. Ya, jadi Simpson ini waktu dia lahir, dia ini membuka hubungan pergaulan tuh. Ya, kita baca lebih lanjut. Tetapi pergaulan dengan orang-orang yang menyembah berhala telah merusakkan dirinya. Oleh karena kota Zora berada dekat dengan negeri orang Filistin, maka Simpson telah bergaul dengan mereka dengan alasan bersahabat. Jadi hati-hati, alasan bersahabat itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah membuat bangsa Israel tetap terpisah dengan bangsa sekitar. Jadi Samson ini sudah menyalahi aturan yang Tuhan sudah buat. Ya, seandainya katanya kalau Samson ini sebagaimana patuh sebagaimana orang tuanya, dia akan mempunyai masa depan yang lebih agung dan lebih bahagia. Kenyataannya Samson harus mati dengan buta, ya, dan dia benar-benar hidup dengan penderitaan. Dia mengakhiri masa-masa hidupnya di dalam penjara dan dia buta. Ya, itu adalah akibat daripada membawa diri dalam pencobaan. Tidak ada sama sekali janji Allah berlaku kepada dirinya.
Beda kepada Yakub, kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Daniel. Ya, beda sekali. Jadi ini kita lihat di dalam pribadi Samson. Ya, kita lihat karena dia membuka pergaulan kepada bangsa sekitar. Ya. Tetapi di dalam pengaruh pergaulan yang jahat, ia telah melepaskan pegangannya dari Tuhan yang merupakan satu-satunya pelindung manusia. Dan ia pun telah dihanyutkan oleh arus kejahatan. Tetapi jikalau manusia yang sengaja menempatkan diri mereka di dalam kekuasaan godaan, mereka akan jatuh lambat atau segera. Itu rumus. Katanya. Kalau kita yang membawa diri ke dalam pencobaan, cepat atau lambat kita akan jatuh. Ya. Jadi Tuhan tidak akan mau melanggar hukumnya sendiri. Kalau kamu yang bawa sendiri, ya tanggung sendiri. Tuhan tidak akan mau melindungi kalau orang yang jatuh di atas maunya dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan pendidikan. Kalau Tuhan memberikan perlindungan, tidak ada pendidikan yang terjadi di dalam orang-orang ini. Ya. Oke, terus Del. Ya, nanti bisa saudara baca ya. Nah, itu cerita Samson. Kita ingat Samson pada akhirnya, Samson ingat, Del jangan panjang-panjang. Berhenti di Samson dulu. Kita ingat Samson itu punya istri 2. Ya, sebelum Delilah, dia punya istri yang pertama. Istri yang pertama itu dibunuh sama orang-orang Filistin. Dia serang terus dia bunuh kembali orang-orang Filistin. Ada 50 orang Filistin dia bunuh. Ya. Yang cerita dia sampai bawa pintu itu, kalau kita lihat cerita anak-anak waktu dulu kita kecil, ada gambar pintu dibawa sama si siapa itu namanya, si Samson itu bawa pintu, yaitu karena marahnya dia karena istrinya dibunuh. Ya, istri pertamanya dibunuh. Lalu dia tidak berhenti juga, dia tidak belajar dari pengalaman. Dia masih lagi bergaul lagi dengan orang-orang Filistin dan dia akhirnya kawin dengan Delilah. Akibat dari perkenalan dengan Delilah inilah satu-satunya perlindungan dia, yaitu dari rambutnya yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya, akhirnya dia menceritakan. Ya, dan pada akhirnya dia harus buta dan segala kekuatannya berhilang dan dia dipenjara akibat dari dirinya sendiri yang membawa pencobaan. Ya, oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua dari seorang yang membawa diri ke dalam pencobaan. Cerita yang ketiga adalah Lot. Nah, cerita Lot ini mungkin kita baca saja karena nggak banyak orang yang tahu juga cerita tentang Lot. Lot pergi keluar untuk mengamarkan anak-anaknya. Ia mengulangi kata-kata malaikat itu, bangkit dan keluarlah kamu dari tempat ini. Karena Tuhan akan membinasakan kota ini. Tetapi kepada mereka ia kelihatannya seperti penipu. Mereka menertawakan apa yang mereka sebut perasaan takut. Lot yang bersifat tahayul, ya, saya ulangi ya. Tetapi kepada mereka ia kelihatan seperti seorang penipu. Jadi ini bapaknya sendiri datang ke anaknya diamarkan, anaknya ketawa-ketawa. Ya, anaknya mengira bapaknya seperti kayak penipu ini. Ya, padahal ini bapaknya sendiri ngingetin anaknya tentang bahwa kota Sodom dan Gomora mau dihanyutkan, mau dihancurkan. Ya, anak-anak perempuannya terpengaruh oleh suami-suaminya. Ya. Jadi akibat apa ini? Akibat pergaulan. Ya, jadi anak-anaknya ini terlalu bergaul dan memilih pasangan yang bukan dari orang yang mau belajar. Ya, jadi pengaruh-pengaruh dari pasangan-pasangannya ini cukup kuat mempengaruhi si anak-anaknya ini. Ya, seandainya anak-anaknya itu mempunyai hubungan dengan orang lain, tapi dia kuat, dia tetap patuh kepada bapaknya, dia mempunyai iman yang sama bapaknya, mungkin tidak ada masalah. Tapi karena ini di dalam cerita ini, anak-anak ini hanyut di dalam pengaruh oleh suami-suaminya. Jadi sulit anak-anaknya ini dibawa. Ya, oke, kita lanjut. Mereka merasa cukup baik di tempat mereka yang berada. Artinya mereka sudah sangat nyaman di kota Sodom dan Gomora. Artinya apa? Pelanggaran-pelanggaran orang-orang di kota Sodom dan Gomora sudah menjadi bagian dari hidupnya anak-anaknya Lot. Harusnya segala pelanggaran-pelanggaran itu harus menjadi siksaan bagi anak-anaknya. Ya, jangan sampai kita menikmati pelanggaran-pelanggaran perbuatan-perbuatan dosa di dalam kota kita hidup.
Ya, di dalam lingkungan kita hidup, pelanggaran-pelanggaran dosa itu menjadi bagian dari kita. Kita hati-hati jangan sampai seperti itu. Kita harus tersiksa dengan lingkungan kita yang melanggar hukum. Mereka tidak melihat bukti-bukti adanya bahaya. Nah, ini ya. Karena mereka sudah hanyut di dalam pelanggaran itu, dia dikatakan bahwa anak-anak ini nggak melihat ada bukti bahaya daripada kota Sodom dan Gomora. Segala sesuatu berjalan seperti sebelumnya. Mereka memiliki banyak harta benda dan mereka merasa bahwa mustahil kota Sodom dan Gomora itu dibinasakan. Kenapa? Karena mereka sudah memandang bahwa pelanggaran-pelanggaran itu seperti tidak menjijikkan. Ada kata-katanya Nyawet ya yang mengatakan kalau kita banyak memaafkan dosa-dosa itu, akhirnya dosa itu tampak tidak menjijikkan bagi kita. Hati-hati. Ingat, hati-hati jangan sampai kita hanyut di dalam pelanggaran-pelanggaran sehingga segala dosa-dosa itu kita tidak melihat itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau kita melakukan seperti itu, artinya pengalaman anak-anaknya Lot itu masuk di dalam diri kita. Lanjut Dela. Lot kembali ke rumahnya dengan hati yang sedih dan menceritakan kegagalannya itu. Kegagalannya dia ceritain kepada siapa? Bukan ke istrinya. Dia cerita kepada malaikat-malaikat yang 2 orang itu yang datang. Terus lalu malaikat-malaikat itu bangkit membawa istrinya serta kedua anak perempuan itu meninggalkan kota itu. Ya, kita lihat. Artinya di sini ada pembelajaran tentang pembenaran oleh iman. Ya, nanti kita akan bahas tentang pembenaran oleh iman. Kita lanjut dulu. Tetapi Lot berlambatan. Sekalipun setiap hari merasa susah menyaksikan perbuatan yang kejam, ia tidak mempunyai pandangan yang sebenarnya tentang kejahatan yang keji yang dilakukan di kota itu. Ia tidak menyadari akan perlunya hukuman Allah untuk menghentikan dosa. Nah, jadi lihat, ternyata Lot sendiri yang lebih patuh daripada anaknya, yang sudah banyak belajar. Ternyata Lot sendiri juga memandang kepada pelanggaran-pelanggaran dosa kota Sodom dan Gomora. Dia lihat tidak menjijikkan. Jadi dia memandang nggak pantas sebenarnya kota Sodom dan Gomora ini dihancurkan. Ya, ingat, kita kalau hanyut terus, kembali lagi saya ingatkan, kalau kita hanyut terus di dalam pelanggaran-pelanggaran, mata kita melihat di sana jahat, di sini jahat, di sana nyolong, di sana ngerampok, membunuh, segala macam. Kita lihat itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Maka suatu saat nanti kita akan melihat bahwa itu hal yang nggak terlalu parah, itu dosa-dosa begitu, hal yang biasa-biasa saja. Nah, itu kalau kita sudah sampai memandang sudah timbul toleransi seperti itu, artinya hati-hati. Ya, kita terus. Beberapa dari anak-anaknya berpegang erat kepada Sodom dan istrinya menolak untuk pergi tanpa mereka. Pikiran untuk meninggalkan mereka yang paling dekat di hatinya di atas dunia ini kelihatannya lebih berat daripada apa yang ditanggungnya. Adalah berat untuk meninggalkan rumahnya yang mewah dan segala harta benda yang telah diperoleh dengan jerih payah usaha selama hidupnya, dan kemudian pergi sebagai seorang pengembara yang miskin. Sampai mau keadaan kayak gini nih. Dan kita adalah contoh saingan daripada Lot. Kita bukan contoh saingan dari Abraham. Kita bukan contoh saingan dari Ayub. Kita bukan contoh saingan dari Daniel dan Yusuf. Kita contoh saingan dari Lot. Ya, di dalam tulisan yang lain dikatakan kita itu seperti orang yang dipungut dari antara bara api, dan itu adalah lambang daripada Lot. Ya, maka kita perlu pelajari tentang pribadi Lot ini secara mendalam. Dipengaruhi oleh rasa susah, ia berlambatan dan enggan untuk pergi dari tempat itu. Tapi bagi malaikat Allah ini berarti mereka semua akan binasa dalam puing-puing kota Sodom. Pesuruh sorga itu memegang tangannya dan membawa dia dan istrinya dan anak-anaknya. Perempuan keluar dari kota itu. Ya, kita belum bicara tentang pembenaran oleh iman. Kita lanjut terus. Ya, kita lihat dalam cerita ini Lot itu keluar dengan keikhlasan, sedangkan anak istrinya dan anaknya benar-benar keluar dari kota Sodom dan Gomora dalam keterpaksaan karena dipaksa sama malaikat-malaikat. Ya, ingat. Ya, kita terus dulu. Lot ini ya. Ini udah ya, Del. Ini lanjutannya ya, Del. Lot bermukim di Soar. Nah, setelah dia keluar dari kota Sodom dan Gomora, dia tinggal di kota Soar untuk sementara waktu. Kejahatan merajalela di sana sebagaimana halnya di Sodom. Jadi artinya di Soar pun tidak selesai. Ternyata terdampak daripada Sodom. Ia merasa takut tetap tinggal di sana. Karena jangan-jangan kota ini pun akan dibinasakan pula.
Tidak lama sesudah itu Soar pun dibakar seperti yang telah direncanakan Allah. Lot berjalan menuju ke gunung dan tinggal di dalam sebuah goa. Kehilangan segala sesuatu untuk mana ia telah berani membiarkan keluarganya berada di bawah pengaruh-pengaruh kota yang jahat. Jadi kesalahannya ini diawali dari kesalahannya Lot karena dia memilih tanah yang dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Dan pada akhirnya malah Lot tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Dan kalau kita baca Lot ini adalah seorang gubernur dari kota Sodom dan Gomora. Jadi artinya orang yang bergelimpangan kekayaan, tapi dia harus keluar dengan kondisi yang sangat miskin. Dia tinggal hanya di sebuah goa. Ya, ini adalah apa? Akibat dari dia sendiri yang membawa ke dalam cobaan. Bagaimana halnya dengan Abraham? Abraham duduk dengan tenang-tenang di tanah Kanaan. Dia tidak sama sekali terdampak dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Seandainya Lot itu dia sama seperti Abraham, dia tidak membawa diri dalam pencobaan, kota Sodom dan Gomora dihancurkan, tidak ada dampak apapun bagi Lot. Ya, ini kesalahan dari Lot. Dan inilah yang dia didapatkan oleh Lot. Dia akhirnya tinggal di sebuah goa. Ya. Dia tidak membawa duit apapun sedikit pun ya. Kita lanjut ya. Perbuatan yang keji dari putri-putrinya adalah akibat dari pergaulan yang salah di kota yang jahat itu. Nah, jadi setelah dia keluar dari kota Sodom dan Gomora, yang ditarik sama malaikat, ya kita tahu istrinya sudah jadi tiang garam. Sekarang kita lihat anak-anaknya nih bagaimana. Harusnya anak-anaknya tuh sepatu sebagaimana si Lot, ya tetap setia. Dia tidak lagi terpengaruh untuk tinggal di kota. Ya, dia tetap tinggal di dalam goa. Tapi putri-putrinya dia tidak mau tinggal di dalam goa. Dia turun ke kota Soar. Ya, dia bergaul dengan kota Soar. Terus pada akhirnya bagaimana kita baca? Kejahatan akhlaknya telah demikian berpadu dengan tabiat-tabiat mereka sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Keturunan Lot dan orang-orang Moab dan Amon adalah bangsa yang jahat dan penyembah berhala, penobak, pemberontak terhadap Allah dan musuh besar. Ya, kita lihat di sini, kita terus ya. Ya, betapa besar perbedaan hidup Abraham dan Lot. Dulu mereka bersahabat, berbakti pada satu mezbah yang sama, tinggal berdampingan di dalam tenda mereka. Tetapi sekarang, betapa jauhnya perpisahan mereka. Lot telah memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungan dengan meninggalkan mezbah Ibrahim dan korban hariannya kepada Allah yang hidup. Ia telah mengizinkan anak-anaknya bercampur baur dengan bangsa jahat dan menyembah berhala. Namun demikian ia telah memelihara di dalam hatinya rasa takut akan Allah karena di dalam Alkitab ia dikatakan sebagai seorang yang benar. Nah, jadi yang membedakan si Lot ini dengan anak-anaknya, si Lot ini benar-benar dia tetap setia di dalam kebenaran, tapi dia membiarkan dirinya masuk di dalam pencobaan yang hasil ciptaannya sendiri. Tapi dia masih tetap patuh, sehingga pada saat dia tinggal di Soar, dia tidak mau lagi belajar. Dia belajar dari pengalaman, dia tidak lagi mau bergaul dengan bangsa-bangsa yang Sodom dan Gomora. Dia tinggal di goa, sedangkan anak-anaknya bergabung dengan orang-orang yang pada akhirnya ini tidak diceritakan di sini, tapi pada akhirnya nanti kita baca di bawah aja ya. Kita lihat ini. Jiwa yang benar itu terganggu oleh percakapan yang jahat yang didengarnya setiap hari, oleh kejahatan serta kekejaman yang ia sendiri tidak berdaya untuk mencegahnya. Akhirnya ia diselamatkan seperti satu puntung yang sudah direbut dari dalam api, tetapi kehilangan segala harta bendanya, berkabung atas istri dan anak-anaknya, tinggal di dalam sebuah gua seperti binatang-binatang buas, dipenuhi rasa malu pada masa tuanya. Dan ia telah menurunkan ke atas dunia ini bukan satu bangsa manusia yang benar, tapi dua bangsa penyembah berhala yang bermusuhan dengan Allah dan berperang dengan umatnya sampai cawan kejahatan mereka itu penuh. Dan mereka pun ditetapkan untuk dibinasakan. Betapa ngerinya akibat daripada satu langkah yang tidak bijaksana. Atau dengan kata lain, betapa ngerinya kalau dia membawa diri dalam pencobaan. Ya, oke. Sekarang kita lihat di sini. Dela boleh kata sedikit deh. Kita lihat di sini bagaimana akhir dari hidupnya seorang Lot. Di sini baru kita bisa lihat. Pada akhirnya istrinya pun sudah jadi tiang garam. Dan anaknya pun juga akhirnya binasa di kehancuran kota Soar. Ya, kenapa?
karena anak-anaknya tidak mau tinggal di dalam goa sebagaimana ayah. Ya. Jadi yang membedakan anaknya dan Lot adalah Lot itu masih memelihara di dalam hatinya rasa takut akan Allah. Ya, karena di dalam Alkitab ya dikatakan sebagai seorang yang benar. Itu Lot, sedangkan kedua anaknya hanya ikut-ikutan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang pembenaran oleh iman di dalam pengalaman hidupnya Lot. Ya. Kita sudah tahu pembenaran oleh iman itu adalah langkah awalnya dari apa? Belajar, mengerti, percaya, baru laksanakan. Bagaimana dengan istrinya Lot dengan kedua anaknya? Adakah dia belajar? Adakah dia mengerti? Adakah dia percaya? Mungkin dia percaya, tapi tidak didasari oleh pengertian. Dia tidak didasari oleh mempelajari. Atau dengan kata lain, dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Dia tidak menerima dan tidak mau mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat. Dia percaya hanya terpaksa. Jadi pada dasarnya dia tidak mempercayai sebenarnya. Tapi dia laksanakan. Jadi artinya melaksanakan tanpa didasari oleh percaya, tanpa didasari oleh mengerti, ya, ini pelaksanaan yang pada akhirnya tidak akan dihargai oleh Tuhan. Ya. Itu yang seperti yang kita pernah sama-sama pelajari. Ya, orang-orang yang keluar dari Mesir banyak yang sebenarnya bukan orang-orang yang hasil dari pembenaran oleh iman. Ya, orang yang keluar dari Mesir itu yang masuk dalam Kanaan hanya 2 orang. Yang lainnya itu mati di perjalanan. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka keluar dari Mesir bukan hasil dari pembenaran oleh iman. Bukan karena dia mengerti bahwa Tuhan Allah di belakangnya semua perjalanan bangsa Israel. Mereka selalu menuduh-nuduh Musa di belakangnya. Hanya 2 orang saja yang benar-benar sadar bahwa itu Tuhan yang ada di belakangnya Musa. Demikian juga ceritanya anaknya si Lot ini. Ya, walaupun dia sudah akhirnya lewat dari kota Sodom dan Gomora, harusnya dia benar-benar apabila itu penurutannya adalah hasil dari pembenaran oleh iman, maka dia tidak akan mati sebagaimana kehancuran kota Soar. Dia akan belajar dari kasus kota Sodom dan Gomora. Dia akan bersama-sama dengan Lot, ya, hidup setelah kehancuran kota Sodom dan Gomora. Tapi mereka ini adalah contoh dari bukan hasil dari pembenaran oleh iman. Jadi penurutan itu bisa saja dibuat, tapi kalau bukan dari hasil pembenaran oleh iman, buahnya pun nanti akan di akhirnya pun akan binasa. Ya, ingat, jadi artinya perbuatan itu harus didasari oleh percaya, dan percaya itu harus didasari oleh mengerti. Seandainya Lot juga tidak mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat dan tidak percaya seperti yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, kira-kira Lot itu akan tetap hidup ataukah Lot itu akan kembali lagi bergabung dengan anak-anaknya bergaul di dalam kota Sodom? Ya. Kalau misalkan Lot itu adalah kita, manusia-manusia biasa, yang dahulunya pernah jadi seorang gubernur, dia pindah ke kota yang baru, tentunya dia akan mengejar karir lagi, karena dia biasa jadi seorang yang dihargai, disanjung-sanjung. Ya, oke? Nah, inilah upah yang harus ditanggung oleh seorang Lot. Setelah Samson, setelah Adam dan Hawa. Sekarang kita lanjut cerita tentang Yudas. Dela lanjut ya. Oh, ini Akan. Oh, ada Akan juga ya. Kita singkat aja ya. Akan ini, kita semua udah tahu Akan ini adalah satu pengganjal keberhasilan bangsa Israel melawan bangsa Ai. Ya, satu bangsa Israel itu sebenarnya dia mampu mengalahkan seluruh bangsa siapapun. Tapi hanya gara-gara seorang. Ya. Kita ingat, Akanlah yang menciptakan membawa diri ke dalam pencobaan. Akan itu terpengaruh keindahan hasil rampasan dari kota Jericho. Ya, harusnya itu apa yang didapat dari kota Jericho itu harus diserahkan kepada Ka'bah. Ya, ini tapi sama si Akan disimpan untuk kepentingannya pribadi. Ini adalah sebuah tindakan yang membawa diri dalam pencobaan. Dan Tuhan sama sekali juga tidak menerapkan 1 Korintus 10 ayat 13 kepada seorang Akan. Dan upahnya apa? Adakah Tuhan menahan kematiannya Akan?
Seperti waktu Ishak mau dibunuh, ya, itu cobaan yang harus dihadapi si Ishak. Coba kita lihat, Tuhan menahan tangannya, tangannya bapaknya Abraham pada saat mau membunuh Ishak. Itu adalah janji 1 Korintus 10 ayat 13 yang berlaku kepada orang yang tidak membawa cobaan ke dalam dirinya sendiri. Itu hanya Tuhan yang memberikan izin untuk adanya percobaan itu. Seandainya itu terjadi, Tuhan akan menerapkan janjinya untuk menahan, tidak melampaui kemampuannya. Tapi si Akan akhirnya dia harus menanggung upah dari penjebawa karena dia membawa diri dalam percobaan. Dia harus mati. Ya. Padahal sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk bertobat, kita bisa baca, tapi dia mengabaikan. Cerita yang berikutnya adalah Yudas. Oke? Mungkin kita tidak akan bahas Yudas karena Yudas sudah kita sering bahas ya. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas juga. Tapi cerita Yudas kita mendapatkan gambaran. Yudas betapa bodohnya dia membawa dirinya kembali ke dalam pencobaan. Dia sendiri yang menciptakan sendiri cobaan. Kira-kira demikian ya. Dan akhirnya orang-orang yang membawa diri ke dalam pencobaan, ya, pada akhirnya ada yang mati, ya, tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan kemurahan yang Tuhan masih bukakan. Ya, Yudas tidak menerima kemurahan yang Tuhan sudah sempat bukakan, akan juga tidak menerima kemurahan-kemurahan waktu masih ada kesempatan-kesempatan untuk dia bertobat. Akan dan Yudas sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan buka. Ya. Tapi akibat daripada pelanggaran ini semuanya sama, baik yang mati Yudas dan Akan maupun orang-orang yang tetap hidup, ya. Samson, Adam dan Hawa, Samson, terus tadi siapa lagi ya? Siapa lagi tadi? Adam dan Hawa, Samson dan Lot. Ya, kita lihat semuanya sama, harus menanggung upah daripada perbuatannya sendiri, membawa diri dalam pencobaan. Ya. 2 orang contoh yang paling terakhir, dia harus menanggung sendiri kematiannya. Ya, karena dia tidak memanfaatkan kesempatan. 3 contoh yang sebelumnya, dia sadar ya akan kesalahannya sendiri membawa diri ke dalam pencobaan. Dan 3-tiganya ini memanfaatkan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Ya. Nah, dengan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan telah berikan, apakah kembali lagi dia diberikan keperkasaan? Samson diberikan keperkasaan hanya untuk menuntaskan misinya, yaitu menghancurkan kota Filistin, kerajaan Filistin. Tapi dia pada akhirnya juga harus mati. Ya. Dia harus menanggung upahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Ya. Terus yang kedua tadi Samson. Habis Samson Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga tidak mendapatkan kembali. Setelah dia menerima kemurahan Tuhan, dia tidak mendapat kembali kedamaian hidup di kota di Taman Eden. Ya. Itu sebuah upah yang harus diterima. Ya, Samson tadi tetap mati. Terus Lot akhirnya juga setelah dia menerima kemurahan Tuhan, dia tetap harus menanggung hasil perbuatannya sendiri, yaitu dia menjadi orang yang termiskin dari antara yang orang miskin dan kehilangan seluruh keluarganya. Dan mereka 3 ini adalah lambang dari orang-orang yang rela menerima akibat daripada perbuatannya sendiri. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita merenung-renungkan lagi di masa lalu bahwa kita lah yang membawa diri dalam pencobaan, maka jangan kita tagih 1 Korintus 10 ayat 13 kepada Tuhan. Tapi kita harus belajar dari 3 contoh yang terakhir, yaitu kita harus ikhlas menerima akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Kalau kita harus menderita menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin seperti Lot, kita harus rela menerima sampai waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Tuhan akan memberikan kelepasan yang terbaik bagi kita kalau kita mau pada akhirnya menerima kemurahan yang Tuhan berikan. Kecuali kita mau mengabaikan kemurahannya Tuhan, kita akan sama seperti Yudas dan seperti Akan. Mungkin kira-kira itu pembelajaran kita pada Sabat ini. Ya, kira-kira ada yang mau komentar? Terima kasih. Nah, ini ada tuh nanti bisa dibaca sendiri ya. Tuh, tanpa penerangan dari Roh, maka manusia tidak akan mampu membedakan kebenaran daripada kesalahan.
Lalu mereka akan jatuh di bawah cobaan-cobaan setan yang licik. Pada semua orang masa ujian itu akan datang oleh penyaringan melalui pencobaan-pencobaan. Maka Kristen yang sejati itu akan keluar. Adakah umat Allah kini secara kokoh berdiri pada landasan firman-Nya sehingga mereka tidak mau tunduk kepada kenyataan berbagai indera mereka? Jadi indera mereka ini tidak akan mau mereka pakai. Maukah mereka dalam suatu krisis yang sedemikian bergantung pada Alkitab dan hanya Alkitab saja? Jadi nggak pakai kepada inderanya. Ya, oke, lanjut dah. Ada lagi apa enggak? Sementara itu di lain sisi terkait dengan betapa bahaya cobaan-cobaan yang kita sedang handalkan ke dalam nasihat dan jiwa adalah sebagai berikut. Nah, itu lihat. Tuhan menuntut umatnya sekarang itu untuk berbeda dari dunia dalam kebiasaan, dalam adat dan prinsip seperti halnya ia menuntut Israel pada zaman dahulu. Jikalau mereka setia mengikuti ajaran-ajarannya, hanya bila ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Nah, oke. Nanti kita lanjut 2 minggu yang lalu, karena kita lanjutan dari pembelajaran ini nanti akan lanjut cerita tentang pembedahan tentang bergaul. Ya, nanti akan saya bedah kepada saudara sekalian tentang pergaul. Oke, Dela, paling bawah lagi ada nggak, Del? Yang bawah apa lagi sih? Nanti kita akan bahas yang selanjutnya ya. Oke. Wah, ini nanti panjang juga nih ya. Nanti kita akan bahas 2 minggu yang lain. Oke, kira-kira demikian kita tutup sahabat dulu ya. Nanti kita akan bahas setelah setelah berdoa. Mari kita bertelut bersama-sama, saya yang mimpin.